salah masker. Sorry. Apa kabar kawan-kawan? Selamat malam. Dan saya sekarang ingin membahas tentang omongan orang. Sorry, saya pakai masker karena lagi musim virus corona. Virus corona, tapi kan di dalam rumah. Oh iya, oke, saya akan buka masker. Oke, sekarang saya akan ngebahas tentang omongan orang atau perihal omongan orang lain tentang diri kita atau tentang hidup kita seperti apa. Begini kawan-kawan, kita punya tangan sendiri, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, dan anggota tubuh yang masih utuh, masih sempurna. Nah, perihal pendapat orang lain atau omongan orang lain, itu urusannya dengan Tuhan sebenarnya. Bukan karena kita takut, tapi karena kita pikir itu hal-hal yang tidak penting. Anggap saja itu angin lewat atau angin ribut lah, seperti itu. Saya juga sering diduga-duga sama seseorang atau orang lain, sering dituduh-tuduh bahwa saya yang bersalah, lakukan inilah, lakukan itulah. Saya membagikan pengalaman kepada teman-teman. Nah, saya bukan karena kita takut tidak ingin gubris, bukan karena kita takut tidak, melainkan kita lebih menghargai diri kita sendiri. Mungkin anggapan orang lain itu semuanya hanya dari pikiran sendiri. Mungkin saja mereka lagi tersesat, mungkin saja mereka lagi berkeluh kesah dengan otaknya yang tidak bagus. Bukankah cerminan dari kehidupan kita itu ialah hati kita? Ya, kita doakan saja semoga orang yang tidak suka dengan kita, semoga saja orang yang selalu sujon sama kita ya diberikan jalan yang terbaik agar dia cepat ya membaik hatinya, tak lagi menduga-duga, menerka-nerka atas kesalahan orang lain yang dibuat oleh pikirannya. Kita manusia, kita bebas lakuin apa saja, yang penting kita tidak mengganggu orang, tidak mengambil hak orang. Dan juga yang terpenting, perihal omongan orang itu kan juga butuh bukti. Mereka mau ngomong apa aja kalau tidak ada bukti, ya percuma. Kan seperti itu. Perihal seperti kamu yang suka ngomongin orang, lo ingat, bukti dulu kalau mau ngomongin orang. Lo tahu diri nggak? Sadar hidup itu ya harus cermin dulu di depan kamera. Lo lihat hidup lo udah baik tidak, hidup lo sudah menjadi orang yang disayangi oleh banyak orang nggak? Kita harus memandangin dulu diri kita sebelum kita ngatain ke orang lain. Lo harus paham itu sebenarnya. Lo ngerti? Ini baru-baru dikaitkan, orang tidak salah dikaitkan, orang tidak salah dikaitkan. Terus masalah lo dengan orang itu apa sih sebenarnya gitu loh? Gue jadinya ngamuk di sini. Sorry. Nah, sebenarnya seperti itu kawan-kawan. Tidak usah mendengarkan kata orang lain, sebab belum tentu apa yang dia anggap benar belum tentu itu benar. Kenyataannya yang kita lakukan seperti itu tidak. Sebenarnya manusia itu hanya bisa mengira-ngira. Tidak ada kebenaran yang lebih kebenaran Tuhan. Manusia itu hanya bisa, sekali lagi, manusia itu hanya bisa menerka-nerka, menduga-duga. Ya mungkin katanya, tapi itu tidak benar. Lo paham? Tidak benar. Lo paham? Tidak benar. Lo paham? Tidak benar. Lo paham? Tidak benar. Bagaimana kalau seandainya misalnya nih kawan-kawan dituduh, misalnya contoh kecilnya, kawan-kawan dituduh untuk hacker Facebook orang, tapi kawan-kawan tidak tahu. Nah, bagaimana kawan-kawan jika dibilang gagal move on, tapi sebenarnya kawan-kawan telah menganggap dia mati sebenarnya. Tapi yang si pembuat ulah, si yang baperan, saya juga sempat kasihan juga kepada orang yang cepat baperan. Saya juga sempat prihatin sama orang-orang seperti itu. Semoga saja dia tobat, semoga saja mereka cepat insaf. Itu aja gue doain begitu. Iya, sukanya pembuat ulah. Nah, itulah persepsi omongan orang. Nah, omongan orang itu tidak ada yang baik. Nah, yang harus kamu lakukan adalah terus berkonsentrasi, terus melakukan kebaikan, terus fokus kepada apa-apa yang ingin kamu capai. Perihal omongan orang itu urusannya. Perihal omongan orang itu tentang dosanya sendiri. Ya syukur-syukur kamu diomongin sama orang, toh dosa kamu juga akan berkurang kok bro.
Udah, kamu semangat aja. Tidak perlu menghiraukan omongan orang. Anggap saja mungkin otak mereka lagi tidak waras. Setiap omongan orang, setiap cacian orang, setiap anggapan orang yang tidak baik itu adalah cambuk motivasi bagi dirimu. Kamu ingat, kamu akan lebih baik lagi, akan lebih kuat, akan lebih tahu kelemahan kamu di mana, daripada mereka hanya tahu kesalahan orang lain tapi tidak tahu bagaimana kesalahan dirinya sendiri. Saya saja yang berkarya, saya yang menulis mati-matian, berpikir, membuat diksi semalaman, bahkan sampai seharian membuat diksi, masih saja dikira bentar ya, bukan virus corona. Ulang ya, tetap aja dikira kalau saya ini adalah seorang yang selalu berputar ke masa lalu. Sebenarnya itu tidak. Masa lalu semua orang punya, tetapi orang tuh berhak untuk menulis apa saja yang dia pikirkan. Misalkan saya ini sedang bahagia dan ketawa, tapi saya menulis galau-galoyan. Apakah saya juga divonis adalah orang yang galau saat ini? Padahal saya lagi bahagia. Terus saya tidak melakukan apa-apa, tapi kata orang lain saya adalah yang bersalah. Loh, bagaimana itu? Pertanyaannya, seandainya kawan-kawan dituduh seperti itu, apa yang kalian jawab, apa yang kalian lakukan? Coba di kolom komentar saja. Coba jelaskan di kolom komentar. Barangkali kawan-kawan pernah dihujat, barangkali juga teman-teman pernah difitnah, barangkali teman-teman ada orang lain ngomongin kawan-kawan yang tidak bagus. Ya, tapi menurut saya udah, kita lebih baik bersabar, tegarkan hati, sebab apapun omongan orang tidak akan membuat kita baik. Kamu ingat, selalu harus membuat terbaik buat diri kamu sendiri. Buktikan kepada orang itu kalau kamu itu bukan seperti yang dia omongin. Lantas orang yang seperti itu akan merugikan dirinya sendiri, akan capek sendiri, karena orang seperti itu tetap stalking terus. Kerjaannya tukang stalking, screenshot, kirim ke orang lain, kirim ke ini, terus membuat gosip. Apa indahnya hidup seperti itu sebenarnya? Tidak ada. Ada lagi yang bilang seorang tuh gagal move on karena harus menulis ini dan itu. Halo bro, halo sis. Orang tuh punya masa lalu. Ya, punya. Apalagi hubungan percintaan. Tetapi kalau orang itu sudah menganggap diri seorang si mantan itu telah mati, dikuburkan, apa yang mau dikatakan? Yang kasihan kamunya yang terus baper dengan kata-kata seseorang, dengan diksinya seseorang. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang itu sebenarnya. Lo ingat, ngeladenin orang-orang seperti itu nggak ada gunanya. Lebih baik lo tidur selimut supaya besok lo lebih fokus dalam pekerjaan. Parah kan seperti itu. Lo ingat juga ya, tidak usah suka omongin orang-orang lain, sok jadi pahlawan, sok melindungi ketiak orang. Lo kalau berani nabrak gua gitu, sekalian maksudnya nabrak langsung sama orang yang bersangkutan, maksudnya seperti itu. Oke lah kawan-kawan, sedikit saya menceritakan seperti itu. Mungkin saya karena emosi ada di posisi itu sebenarnya. Saya ada di posisi itu sebenarnya kawan-kawan, sebenarnya. Makanya mungkin saya sedikit emosi. Mungkin kawan-kawan bisa berbagi pengalaman, bagi cerita, atau bagaimana komenannya di kolom komentar, sarannya. Pernahkah seperti itu? Oh, tolong di komen. Terima kasih ya kawan-kawan telah menonton.